mungkin takut bercerita, ya takut salah atau bagaimana ya, atau barangkali nggak yakin gitu ya, nggak yakin kepada sistem kita ini gitu ya. Ya karena kalau kita nggak yakin dengan sistem kita ini, kita akan, Bapak Ibu akan kesulitan, ya akan kesulitan untuk menjalankannya atau bercerita, ya. Nah itu yang perlu dipahami, ya. Nah kita di sini adalah konsep kita adalah gotong royong tolong menolong, ya. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan pada umumnya itu berdasarkan omset mereka pribadi. Bahkan kadang-kadang seringkali perusahaan itu mindah-mindahin jaringan lagi, ya karena punya kepentingan yang namanya sistem yang pincang-pincang namanya binary, ya. Nah ketika mereka sudah nggak ada duit lagi dari perusahaan, mau nggak mau ada dicolong 1-2 orang, pindahin jaringan supaya apa, bergerak. Ya, akhirnya ada terjadi sakit hati dan lain sebagainya, termasuk saya salah satu korbannya. Ya, sehingga saya nggak minat lagi di situ. Nah itu dia. Ya, nah, kenapa? Colong menyolong, ya itu nggak fair namanya. Ya, tapi di konsep kita ini tidak demikian. Kita gotong royong tolong menolong. Makanya kita ini adalah teamwork. Ya, nah teamwork itu harus kita pahami begini. Ya. Ya, ada 8 hal yang harus kita pahami ketika kita membangun tim yang bersama-sama. Karena ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Oke? Yang pertama adalah Anda harus teachable. Ya, harus mudah diajari. Ya. Karena Anda semuanya mungkin bisa lebih hebat di perusahaan lain. Tapi di perusahaan ini Anda harus belajar sama saya. Ya, mau nggak mau, karena saya yang buat sistem, saya ngerti sekali sistemnya. Ya, jadi kita harus belajar dan mau diajarin. Ya, itu paling penting. Ya, seberapa hebat tuh Anda di bisnis lain, Anda gabung di sini karena pasti di sana Anda dapat bonusnya pasti kurang. Betul tidak? Iya kan? Pasti ada sesuatu yang menarik di sini. Ya, kenapa Anda tertarik di sini? Itu dulu, ya kan? Berarti di sana bonus Anda kecil. Kalau bonus Anda besar, nggak mungkin Anda mau pindah kemari. Betul nggak? Nah untuk itu Anda harus belajar, ya. Karena saya 2 bulan ini sudah hampir 200 juta saya dapat, ya kan? Jadi Bapak Ibu harus ngerti sistemnya ini kok bisa begitu kan begitu, ya. Nah berikutnya adalah empati, ya. Dan dalam membangun bisnis kita ini, karena ini adalah satu kesatuan, kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain, terutama dengan jaringan kita. Ya, ketika kita satu orang kita sponsori, dengan kata lain kita ini sudah menjadi leader. Ya, berarti kita harus. Jadi jangan berharap kepada apa yang kita lagi. Ya, karena ini kan bisnis duplikasi. Ya, kita harus memperhatikan semua jaringan kita. Ya, bisnis duplikasi itu harus berjalan baik semuanya. Ya, itu yang perlu dipentingkan. Termasuk adalah misalnya karyawan juga. Ya, karyawan juga kita harus punya simpati sama karyawan. Ya, contohnya, kalian tahu nggak Ibu Diah yang di bawah, dia baru-baru ini keguguran, sangat sedih dia. Saya dengar kabar tadi pagi, saya langsung saya salamin dia, Bu, apa dia turut duka cita ya? Karena baru 3 minggu, ya, nah keguguran dia. Nangis sampai hari ini, sampai nangis terus gitu. Udahlah, saya bilang gitu. Sudahlah dia. Saya bilang sama istri saya, kamu hibur dia. Nah, gitu dia. Ya, jadi kita harus empati. Ya, bukan sekedar dengan sesama member, tetapi sesama karyawan juga kita harus empati. Dapat bonus, bawa goreng-gorengan. Iya, jangan makan sendiri. Ya kan? Karena itu mereka juga kan bagian daripada kita, bagaimana mereka sibuknya sampai dimaki-maki segala macamnya, ya kan? Nah itu dia. Oke? Nah sudah gitu attitude dalam membangun tim, jaga sikap kita, karakter kita yang negatif, yang jelek, ayo kita berpikir positif. Karena ketika kita membangun positif, semua ada di sekitar kita mestaku. Semesta mendukung, ya. Nah, semua akan mendukung kita.
Tapi kalau kita negatif, ya saya ada member di kita, memang dari dulu sikapnya nggak bagus. Ya, dia punya urusan pribadi dengan temannya. Ya, dia punya urusan hutang piutang sama temannya. Sudah gitu disuruh perusahaan ini, tolong jangan ditransfer. Saya masih ada urusan sama dia. Apa urusannya perusahaan? Iya kan, kalau perusahaan tidak mentransfer kan bisa dituntut secara hukum. Betul nggak? Ya ditransfer, itu dia bilang, sialan lo, betul. Dia bilang begitu, dia WA. Lo mendukung penjahat, katanya. Oh, langsung saya tegur. Ya kan? Kamu jangan begitu, saya bilang. Ya, nah jadi sikap kita harus kita jaga. Ya, sama karyawan pun, sesama teman. Ya. Nah itu attitude sangat dipentingkan di bisnis kita ini. Supaya apa? Supaya upline pun mau mendukung kita. Kalau dia kasar-kasar beteng-beteng upline, terus itu main berita-berita, enak aja. Sama-sama cari makan kita di sini, betul nggak? Iya kan? Emangnya kalau lu nggak jalan, gue takut. Lu nggak jalan, udah nggak masalah. Masih banyak orang lain, kan begitu. Iya kan? Tapi kalau kita ada kerjasama, semuanya, ya kan enak. Ya, oke ya. Nah berikutnya adalah make money. Buat bisnis kita jadi duit. Dengan sistem kita ini, ya, tidak ada yang namanya paling hebat. Makanya kenapa saya minta, ya, di qualified 10 besar nasional itu harus ditampilkan, supaya teman-teman tahu itu ada naik turun nggak selalu saya yang di atas, betul nggak? Ya kan ada naik turun kan. Jadi buat uang kita ini semuanya, supaya tujuannya juga bikin penyemangat. Wah, gua harus sampai di sini, gua harus sampai di sini. Ya, jadi itu sebagai acuan kita yang membuat menjadi uang di sini. Kita nggak perlu cari peringkat di sini. Untuk apa kita peringkat tinggi-tinggi kalau uangnya juga gak ada? Ya, kita perlu cari duit, benar nggak? Bagaimana bisa membahagiakan keluarga? Ya kan? Bisa dari sini kita bisa menyekolahkan anak. Ya, banyak loh orang nangis Pak, nangis di sini. Telepon, bahkan di grup. Terima kasih. Saya kalau nggak ada bisnis ini tadi, saya nggak Natalan. Iya. Dan Bapak Ibu semuanya, sebentar lagi kan juga akan mencapai Lebaran. Bos. Ini kan tinggal menunggu semuanya. Iya kan bonus-bonusnya kan? Ada yang sudah dapat, gulung lagi, tinggal nunggu lagi, dekat lagi dapat semuanya. Ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya nanti gampang, kita bisa hitung sama-sama. Ya. Dengan kondisi tadi pagi kan saya sudah hitung semuanya ya, nanti saya hitung ulang lagi nggak apa-apa. Ya, nah, jadi buat kita ini dapat uang semuanya. Ya, strategi masing-masing ya. Satu begini ya, jangan mengajarkan atau teman-teman bikin tusuk sate. Ya, satu itu akan merugikan dia sendiri. Ya, karena dia anggap bahwa dia itu sudah lebih pintar daripada saya. Berarti kalau itu nggak perlu diajarin lagi, silakan jalan sendiri. Ya kan begitu. Ya silakan bikin sendiri. Ya cukuplah, paling tinggi paling bawah 3 aja. Ya nggak usah banyak-banyak. Ya masa sih nggak mau sih kasih sama upline 1%, 2%. Masa semua mau dia borong sih 15%nya. Ya kan. Berarti kan dengan kata lain, ya nanti akan terjadi namanya hukum tak bertuah ya. Ya kan. Nanti teman yang di bawah juga akan begitu berbuat semuanya. Tapi kalau kita berbuat ke samping semuanya, kan sama-sama menikmati. Yang penting adalah sistem ini kan bukan sistem yang namanya ke bawah, ke samping. Ingat, semakin banyak kita mensponsorin, uang kita semakin besar. Jadi bukan ke bawah mainnya, ke samping mainnya. Ya. Nah, kalau 50 orang sponsor 100 orang, kan ada lagi bonus-bonus tambahan yang lain ya kan? Siapa yang bonus sponsor 50, ada sponsor itu ada lagi tambah-tambahan yang lain. Nah, kenapa enggak itu yang kita kejar? Kenapa harus ke dalam? Ke dalam kan cuma dapat sebentar gitu aja, udah itu apa lagi? Besoknya kan dapat lagi kan? Harus bangun semuanya, betul nggak? Lebih bagus ke samping semuanya. Ya, karena sistem kita ini bukan sistemnya seperti binary. Binary kan ada placement terserah mau bagaimana ya. Kan kita ini enggak, kita ke samping. Jadi itu yang perlu kita pahami sistem kita ini. Ya. Nah, begitu berikutnya adalah wise. Ya, saya yakin dan percaya di setiap jaringan pasti ada pertengkaran. Ya,
Satu yang lain rebut-rebutan member, ya kan? Itu kan waktu itu gue yang ngajak-ngajak, terus datang dia ke sini, ya kan? Terus gabung dari orang lain. Nah, itu bagaimana menanganinya? Ya kita harus bijaksana di situ, jangan berpihak. Ya kita jangan berpihak. Ya, kita dudukkan dengan porsinya. Ya, saya bikin begini, kita serahkan kepada yang datang, dia mau kemana nyamannya. Itu paling bijaksana. Ya, kenapa? Nah, kalau dia juga kalau dipaksakan di situ, kalau dijual nggak jalan juga tuh apa? Iya kan? Nah, mendingan tanya sama orang yang tersebut, kamu maunya di mana? Itu lebih bijaksana. Ya, oke. Nah, begitu juga dengan berikutnya adalah organize. Ya, kita harus menjadi seorang organisatoris yang baik, yang membina semuanya, memperhatikan. Karena semakin banyak kita mensponsorin, organisasi kita itu semakin melebar, betul tidak? Ke bawah-bawah. Nah, itu kan butuh perhatian yang khusus semuanya, ya kan? Nah, tentunya dari semuanya itu ada yang lebih utama, ada yang utama, ada yang tidak utama, gitulah kira-kira. Ya, contohnya yang tidak utama itu ya dia hanya sekedar belajar program sama riwayat, dia nggak jalanin, ya kan? Ada yang memang pengen serius begitu. Nah, disitulah kita lebih fokus di situ, ya. Nah, karena saking banyaknya juga, ya si downline atau teman kita juga jangan juga dia merasa tidak diperhatikan. Karena kan banyak juga orang yang disponsori, banyak masalahnya, ya kan? Berikan ruang atau waktu kepada upline-nya, ya, untuk membina satu-satu semuanya. Ya, sepanjang intinya adalah kita tetap ada hubungan terus, komunikasi, ya kan bisa saja juga bukan upline kita langsung, yang di bawah juga kita urusin juga. Yang di situ banyak sekali. Kadang-kadang saking saya sering ngeladenin mereka, itu yang saya nggak ada lagi istirahat loh. Ya sampai malam, sampai jam 1 malam itu WA-an. Itu saya akhirnya tidur saya cuma satu hari itu 4 jam 5 jam. Yang tadinya mata saya ini nggak hitam, sekarang ini udah hitam. Ya kurang tidur Pak. Ya, nah itu dia. Ya, tapi nggak apa-apa lah, karena saya pikir begini. Ya, saya cukup namanya kepala jadi kaki jadi kepala itu 1 tahun. Karena saya harus menciptakan 1 tahun 1 juta member. Ya. Nah, dengan 1 juta member itu sudah bergulir sendiri itu. Ya, sudah ngegulung masing-masing. Ya. Karena kan intinya kan semua orang kan mau dapat penghasilan, betul tidak? Iya. Iya kan? Nah, berita baiknya adalah kenapa kita harus mensponsori sebanyak-banyaknya. Orang yang datang ke sini dengan gabung 150.000, bukan sekedar hanya gabung 150.000, betul nggak? Kan ada sesuatu yang menarik. Belanja 2 juta dapat umroh senilai 40 juta. Kan itu yang dilihat orang. Kalau nggak ngapain, kalau 150.000 masuk semuanya di mana-mana juga ada kok untuk level yang lain kan, betul nggak? Tapi ada sesuatu hal yang menarik di sini yang membuat orang ikut gabung. Ya, sudah gitu, apalagi ketika kita ceritakan ada bonus-bonus yang ini nih, begitu banyak ini. Ketika kita ceritakan, mereka tuh semua tidak bilang gini, wow, daging semua, nggak ada tulangnya. Iya kan? Ada tulangnya di sini, coba kasih tahu sama saya. Kalau ada tulangnya, ini daging semua. Ya, sistem kita ini dibuat semua kalangan dapat. Yang aktif juga dapat, yang tidak aktif juga dapat. Yang tidak aktif apa? Kan masalah nasib-nasiban, kupon undian, betul tidak? Iya. Iya kan? Atau profit sharing. Ya, profit sharing kan itu ada yang di 300 juta. Dengan belanja pribadi 5 juta saja ditembak. Misalnya ditembak nih 5 juta, des 300 juta itu sudah milik dia loh, satu bagian. Betul kan? Iya. Ada 50 orang yang ada di situ, 300 juta bagi 50, lumayan dia dapat. 5 jutanya, barang ini kan dia bisa jual lagi. Dia misalnya ngambil PO semua. Kan sekarang ini yang paling gampang dijual kan PO sama bunga telang, betul nggak? Iya kan, gampang kan, 150.000. Nah, makanya kenapa orang yang dari GM kabur ke sini semua? Kita bisa hitung, ya contohnya. Kita ini buka-bukaan, karena saya sudah manajemen juga sudah bosan dengan sistem yang ada yang kemarin. Ya karena nggak menghasilkan, ya kan? Nah kita bikin harga PEOS sama harga GT itu kan di sana kan 125.000, lebih murah. Kita di sini lebih mahal, betul nggak? Iya. Tapi ketika kita 150.000, ini kan kita sudah dapat 15%. Betul nggak? Berarti kalau kita kurangin 15%,
tinggal dikit lagi kan. Tapi di sini ada kupon undian, benar nggak? Iya. Kupon undian kan berdasarkan masing-masing. Tapi kalau yang ini kita bikin di bawahnya lagi, kan berarti dapat 20%. Sudah sama dengan kita belanja di sana. Sekarang di sana, ya, contohnya, oke, belanja 1 juta RO, ya kan, murah sih dapatnya. Tapi sekedar itu aja dapatnya, nggak dapat yang lain, betul nggak? Jadi kita kan di sini dapat. Kalau sudah 1 juta, dapat kupon undian yang 150.000, dapat kupon undian yang 1 juta, dapat kupon undian yang 500.000, ya kan, dapat lagi bonus sponsor lagi segala macamnya. Produk bisa kita jual sebentar, gampang. Ayo masuk. Ya, paham ya? Ya, kenapa di sini sangat menarik? Ya, makanya ketika beberapa hari ini kan, ketika GT sama GP dimasukkan ke sistem ini, wow, itu langsung naik omset. Ya langsung orang ngambil itu semua yang laku, ya kan? Kenapa saya bilang, Pak, saya bilang di bawah itu banyak GT itu, kan itu berkarus-karus kan? Pak, Bapak mau nunggu ini jadi coklat warnanya, saya bilang. Yang tadinya ungu jadi coklat, saya bilang begitu sama mereka. Ya akhirnya mereka ngelapor sama Pak Gus Coy. Ya kan, karena ditahan-tahan sama aplen-aplen yang bermain di situ, ya kan. Akhirnya Gus bilang, kalian mau nggak habiskan ini cepat? Kalau enggak, kita akan pindahkan ini. Akhirnya dia nyerah. Mereka semua nyerah semuanya. Ya udahlah Pak, masukin aja ke sini. Dan mereka dapat bonus juga di sini. Ya, saya lihat di 10 besar itu, ini anak ini nongol-nongol ini semua, ngapain ini semua di sini? Nggak ngapa-ngapain dapat bonus coba. Itu baru nggak ngapa-ngapain gitu loh. Apalagi kalau ngapa-ngapain. Ya, paham ya? Nah, berikutnya adalah responsible. Ya, bertanggung jawab terhadap jaringan kita semuanya. Ya, pastilah nanti kita menemukan semua masalah-masalah di setiap jaringan. Ya, sebelum kita lempar ke upline kita yang bisa kita tanganin, ya bertanggung jawablah sama kita semua. Jangan dilepaskan kasih ke upline, jadi kasih ke upline. Bikin, tahu nggak? Bikin link referral aja nanya saya. Kan kelewatan namanya. Padahal tutorialnya juga sudah ada. Gitu. Ya, nanya ke saya bagaimana sih cara bikin link referral katanya. Nah, ini upline-nya pada kemana semua kan begitu. Ya kan? Nah, jadi harus tanggung jawab semuanya untuk itu ya. Oke. Berikutnya adalah knowledge. Setiap kita harus berpengetahuan. Harus mengerti sistem kita ini. Ya, dari A sampai Z, ketika kita presentasi orang tanya, kita bisa jawab semuanya. Nggak ada keraguan-raguan sama kita. Itu kenapa? Karena produk kita mengerti, sistem kita mengerti. Ya, jadi pelajarin juga produknya. Contohnya ketiga hal. Ya, ini kan yang paket 150.000 gabung. Yang pertama adalah yang namanya GPPOS, message gel. Ingat, message gel itu adalah magnesium. Magnesium itu tidak diproduksi oleh tubuh manusia. Dia harus dari luar masuk ke dalam. Dia membantu proses pembentukan yang namanya kalsium sama kalium di dalam tulang dan darah kita. Ya, nah. Laki-laki harus mengkonsumsi 400 mg per harinya. Perempuan harus mengkonsumsi 350 mg per hari. Masalahnya cukup atau tidak. Pisang itu 20 mg satu buah. Berarti kalau 400 mg kita harus makan pisang 20 mg per hari. Ngeri. Ya nggak mungkin lah kita makan pisang 20 butir, 20 buah. Caranya bagaimana? Ya kan yang lain ada. Air juga mengandung magnesium. Ya, magnesium gel kita ini juga magnesiumnya sangat ampuh. Dia melalui proses transdermal, melalui kulit. Ya, dia membantu proses itu semuanya. Syaraf-syaraf di bawah kulit kita itu dia bisa perbaiki. Ya minimal kram, yang gampang kram, yang gampang kesemutan, yang gampang lidu-lidu, yang gampang capek, yang ototnya keras-keras semua di sini, yang susah tidur, itu bisa terbantu. Nah, itu dulu kita pahami dulu tentang magnesium. Yang kedua adalah yang namanya jidi telang. Jidi telang itu adalah ada 4 unsur yang ekstraknya. Ya, ekstrak antioksidan. Antioksidan itu diukur dari orak namanya. Ya, orak.
oksigen, radikal, absorben, capacity. Nah, ini kepanjangannya. Oksigen radikal absorben capacity. Orang mengukur kadar radikal bebas antioksidan itu orang namanya. Nah, keempat hal kita punya unsur di di jiti telang kita ini sangat tinggi kadar antioksidannya. Kita bisa searching di Google yang namanya bunga telang. Ya, bunga telang itu tinggi sekali. Ya, yang kedua adalah kulit manggis. Ya, yang ketiga adalah alga merah atau astaxanthin. Kenapa kita ngambil astaxanthin dari alga merah? Karena ini untuk orang-orang yang yang vegetarian, itu mereka nggak merasa mereka merasa nyaman, ya. Karena astaxanthin itu bisa diambil dari udang, dari kepiting juga bisa, ya. Pokoknya yang sifatnya orange, yang wortel juga ada astaxanthinnya, ya. Tapi ini khusus dari alga merah, karena alga merah ini cukup tinggi namanya kadar antioksidannya. Ya, yang keempat adalah ekstrak madu. Ya, nah jadi keempat hal ini sudah ada di kita. Ya, tinggal teteskan saja tergantung penyakitnya kita. Ya, kalau kita punya penyakit kronis harus lebih daripada 20 tetes. Ya, kalau kita hanya sekedar untuk kesehatan kita cukup 15 tetes. Ya, 2 kali sehari. Kalau yang punya penyakit 3 kali sehari. Ya, nah jadi itu perlu kita pahami dengan produk, dan testimoninya sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali untuk itu. Nah, berikutnya adalah serum, ya, simbiotik serum. Nah, itu untuk kulit, ya, untuk meremajakan kulit. Ya, nah jadi kita pahami, kita tinggal lihat brosurnya, kita tinggal baca, ketika orang bertanya kita bisa bercerita. Ya, khusus yang 150.000 tadi. Nah, yang lebih lanjutnya kalau 175, 200, ya, nah itu kita tinggal lihat aja di ini, ya. Capek juga ceritakannya yang namanya intimate man, ya, apalagi itu feminine hygiene, ya udahlah masing-masing baca aja deh, ya, fungsi masing-masing, ya. Nanti kalau saya selalu bicara burung emprit jadi burung garuda, capek juga, ya kan? Oke. Pokoknya semprot-semprot aja lah, rasakan getarannya kan, gitu aja. Ya. Untuk bonus-bonus yang ini, ya, yang perlu kita pahami adalah kita mengerti, ya, bonus sponsor itu adalah bonus langsung, ya. Hari ini kalau pagi-pagi kita bisa terjadi closing, kalau kita mau cairkan sore hari sudah bisa langsung cair. Kita WD sore hari bisa langsung cair. Tapi kalau di atas jam 12, di atas jam 2-an kita WD itu besok harinya. Ya. Nah, dan tidak pernah terlambat. Hanya sekali kemarin terlambat gara-gara acara tanggal 13 Desember kemarin. Itu hang, benar-benar hang itu. Ya, rebut-rebutan kemarin. Ribuan orang ngerebut yang namanya ribut tersebut, tiba-tiba hilang. Ya, ngerasakan kan ya? Makanya itu yang mendapatkan reward pada saat itu ya, beruntung banget deh. Ya, beruntung banget itu. Ya, sehari cuma dapat 1. Ditungguin tuh, itu juga nungguinnya berjam-jam. Tiba-tiba nongol. Dapatnya juga cuma 460.000 belanjanya. Dapatnya 1 juta, cuma itu doang. Ya kan? Nah, istri saya juga cuma dapat 1. Yang ngeri kan yang dari Medan. Baharjus namanya. Dia 60 juta. Dapat mobil 300 juta. Belanja produknya 60 juta. Dia omset 655, kita tinggal nunggu hari aja. Bulan Januari udah nongol tuh. Iya nggak? Kali 5, 60 juta jadi 300 juta, kan keren. Kenapa dibikin begitu? Supaya ini untuk ledakan. Ketika terima itu kan, bus, 6 mobil loh keluar. Iya kan? 6 mobil itu keluar itu nanti di bulan Januari itu. Iya kan? Itu kan jadi pembicaraan kan? Jadi gila, dalam 2 bulan dapat sekian, dapat mobil. Tujuan kita itu di situ, ya kan? Apakah kita bakar-bakar uang? Enggak, karena sudah ada dananya memang, sudah ada budgetnya. Enggak bakar-bakar uang, perusahaan ini enggak bakar-bakar uang, karena ada
perusahaan kan kayak Gojek apa dulu awal-awal muncul kan, bakar-bakar uang kan, ya bakar uang dulu, kita enggak. Memang sudah ada cukup besar sebenarnya, 60%. Ya, kita bikin ini ya, 40% dengan 60%. Ya, nanti saya akan ceritakan. 60% ini untuk kita ini gede, karena 1 juta megapoin dalam satu periode itu 1.357.000.000.000 omsetnya perusahaan. 60% ini 827 miliar diberikan sama kita. Nah, kadang-kadang kan orang suka bingung di kita ini, di konsep kita ini. Kok bisa ya belajar sekian atau sekian? Masalah yang terjadi di binary, ya. Contohnya kita akan perbandingkan dengan sistem kita ini dengan sistem yang lain, ya. Binary contohnya, ya. Yang namanya binary ini, semua multi level, ya, semua multi level itu maksimal cuma 60%. Sistem saja yang bermain-main di situ sebenarnya. Ya, di situ bermain-main di situ. Ada yang dibikin begini-begini, ada yang dibikin begitu-begitu, ya kan? Nah, sistem binary tahu nggak, teman-teman? Ini diberikan sama kita nggak full 60%. Cuma diberikan sama kita itu antara 30-40% saja. 20-30% itu disimpan sama perusahaan. Karena kan rewardnya ini kan harus ditunggu, betul nggak? Kan banyak yang disimpan sama perusahaan. Iya kan? Kalau terjadi keseimbangan terus, kalau nggak jadi ini pincang sebelah, udah frustrasi kan? Ya kan, nggak dapat apa-apa. Kata Chris, sampai ayam tumbuh gigi juga nggak akan dapat. Gitu. Benar nggak? Nah, kita sistem kita enggak. 60% pun maksimal diberikan sama kita. Nanti kita lihat hitungannya seperti apa. Ya, karena kita cuma satu-satunya multi level yang bisa melihat, sistem atau omset kita. Perusahaan lain nggak bisa gitu, nggak bisa tahu kita. Ya, makanya dengan konsep kita ini sebenarnya kita kan tujuan kita kan mau IPO, ya, mau masuk ke bursa saham. Ya, kalau dengan konsep kita ini kan berdasarkan, tahu nggak syarat-syaratnya itu? Pesertanya memang banyak dan selama ini tidak merugikan. Itu sudah bisa masuk. Ya, makanya kita membangun komunitas dulu. Dan tahu nggak komunitas kita ini? Komunitas kita kalau sudah 1 jutaan lebih, kita bisa jual menjadi kripto. Di situ nanti baru kita panggil ahlinya, ahli kripto. Ya, bagaimana cara memainkan dengan, karena kripto itu dia akan pembayaran nanti akan ke depan itu akan pakai kripto semuanya. Ya kan? Nah, kenapa kita harus alergi? Kita perlu belajar. Yang penting kita resmi, ya kan begitu kan? Perusahaan kan nggak resmi, gitu. Harus resmi. Tapi itu nanti. Ini maksud saya bercerita jangka panjang. Ya, target-targetnya perusahaan ke depan itu seperti apa? Ya, tapi target awal itu adalah IPO. Ya, kita mau tembus yang namanya ke bursa saham. Kalau sudah bursa saham, publik sudah tahu. Pak, kita ini semua jadi sultan, Pak, percaya sama saya. Ya, jadi sultan kita. Beneran. Oke? Nah, kita harus tahu dulu 40%, 60%-nya ini. Ya, seumpama barang, ya, senilai dengan umroh 2 juta. Oke, di omset misalnya 1 juta, kemarin itu yang pertama itu kan 1.100.000 megapoin. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Ada 4 pengamannya yang paling penting. Ya, 1 adalah perusahaan sudah mengunci jatahnya kita masing-masing. Perusahaan memberikan kepercayaan sama saya untuk mengelola yang 60%. Oke, kalau selama ini perusahaan konvensional pada umumnya mereka rata-rata mengambil untung tinggi. Contohnya kayak baju, ya, baju ini misalnya dari pabrik misalnya cuma 100.000, dijual bisa 500.000, ya, itu suka-sukanya dia karena konvensional. Karena makanya di konvensional itu kan banyak tawar-menawar, bisa nggak mau segini harganya segala macamnya. Ya, syukur-syukur kalau kita dapat harga-harga pas. Tapi kalau di Mangga 2 sana pasti tawar-menawar. Kita nggak tawar-tawaran, udahlah diboncos lagi makan mereka. Iya, kita harus berani tawar kalau di sana. Dan saya kemarin itu beli di Shenzhen. Ya, ini sepatu saya itu dari hadiah dari Pak Bobi, pemilik daripada perusahaan ini. Ya kan?
ini 4 jutaan. Ya. Kalau beli di sana tawar di bawah 50%. Tawarlah di bawah 50%. Akhirnya harganya cuma 1,5 juta. Coba. Kalau di sini harga sepatu ini belum mahal di sini. Ya kan? Mereknya mahal, so Ferragamo. Cie. Makanya ya, ambil program ke Bangkok. Ke Bangkok itu barangnya murah-murah banget. Ya. Bawa koper kosong. Kan kita kan dapat reward nih. Simpen dulu rewardnya. Nanti di sana belajain, bawa itu koper kosong dari sini, isi dari sana. Jualan di sini. Lumayan lah, sambil ngobrol, lu mau baju nggak nih? Ya murah. Ya, kita bisa jual 50.000, harga bisa 150.000. Bisa? Iya, tinggi harganya. Dan bagus, bahannya bagus. Gitu. Ya. Nah, itu semuanya kan ada harga yang harus di markup semuanya. Ya, nah, itu konvensional. Kalau multi level, dia nggak mau pusing. Perusahaan ini tidak punya kemampuan menjual, tapi punya kemampuan membuat sistem. Tapi perusahaan ini punya pabrik, ya. Makanya nggak semua pabrik bisa booming atau hebat. Tergantung siapa marketingnya, siapa orang-orang yang memasarkannya. Kenapa orang lebih senang ke multi level? Karena agen pemasaran satu nggak dibayar, iya kan? Yang kedua kan jaringannya bisa besar. Karena satu orang mati, ada orang lain yang bertumbuh. Betul tidak? Tapi kalau yang namanya konvensional, dia jualan, dia hanya menggaji 3 atau 4 sales atau 5 sales atau 10 sales lah kita bilang. Ya. Udah gitu salesnya digaji juga minim banget. Makanya saya kadang-kadang suka kesian ya orang sales di pabrik-pabrik atau di perusahaan-perusahaan. Ya. Padahal yang dijual kan sama, ngecapnya sama gitu loh. Tapi hasilnya kan bisa berbeda. Kita multi level jelas, sistemnya ada. Gitu. Makanya kalau ada orang-orang yang sales, dia punya kemampuan untuk menjual, ajak aja ke sini deh. Ngapain lu capek-capek jualan di sana? Bilang aja gitu. Berapa sih dapatnya? Langsung tunjukin bonus kita nih, bonus gue nih. Kasih tahu sama dia. Enggak tertarik kamu. Ya, saya kemarin. Saya ini bukan ini. Saya hanya untuk memotivasi teman-teman aja. Ini saya beli Jetport 7. Ya. Pengen punya beginian nggak? Pengen ya? 30 juta. Ya. Oke, karena dia 512. Saya ngobrol-ngobrol sama salesnya di situ, ya, yang jualan ini. Berapa sih dapat? Di bawah UMR Pak, saya bilang. Kalau laku 1% dapatnya. 1% dia bilang. Bah, saya ceritain ini. Minta nomor HP kamu. Karena saya belinya kan dekat di rumah saya di Living World di Cibubur ya. Datang ke rumah saya hari Jumat. Saya ada presentasi di sana. Dengerin. Saya kasih tahu bonus saya. Ini bonus saya. Ini sistem saya buat. Ini baru 2 bulan berjalan. Sudah segini bonus saya. Kaget saya kan. Dia dari pagi sampai malam dia di situ. Kesian. Gitu loh. Kenapa kita nggak coba? Ini tukang gojek di depan ini. Mereka ini kan berjuang dengan makan siang. Makan siang aja susahnya minta ampun. Salah satunya Pak. Tapi di dalam. Betul tidak? Ya. Konsep kita ajak ke sini. Kita ajarin mereka bagaimana berbisnis. 150.000. Jadi begini ya teman-teman. Jangan memaksa orang untuk gabung di sini dengan belanja produk dan reward ketika mereka tidak punya uang. Jangan. Iya. Itu namanya uang panas sama dia. Ya. Ketika mereka masuk di sini misalnya umroh ditawarin 2 juta. Ini kan dapatnya kan berdasarkan omset nasional. Iya. Iya kan, hanya ketika nunggu waktunya omset nasional yang tercapai, betul tidak? Iya. Mereka tidak punya uang untuk makan buat besok. Jangan. Tapi tawarkan mereka yang membangun bisnisnya dengan 150.000. 150.000 ngajak orang 150.000 kan bonusnya dapat 15%. Ketika jaringannya bertumbuh dapat 5%, 4%, 2% dan lain sebagainya. Bangun komunitasnya dulu.
ketika sudah dapat bonus, belanja produk Bapak reward silahkan. Iya. Jangan diboros-borosin itu duit. Bikin tabungan lagi dibikin di sini. Belanja produk Bapak reward, dia tinggal nunggu. Betul. Tapi kalau Bapak Ibu temennya punya uang di bawah bantal, di bawah kasur, di atas lemari supaya istrinya nggak tahu, ya kan? Atau di bawah di kaos kaki itu taruh duit, udah masukin di sini. Atau di bank depositonya juga nggak seberapa, udah masukin di sini, sudah pasti untung, sudah pasti untung. Karena yang ngerjain bukan Bapak Ibu, rame-rame keroyokan itu jadi masalahnya. Kerennya itu loh, ya keren kan? Nggak perlu capek-capek. Bapak Ibu mau dapat duit, ya jalan sama-sama. Ya, undang orang kemari, ya Bapak undang kemari orang-orang Pak semua. Makan siang diberikan sama perusahaan. Ya kan hari ini Bapak nggak dapat ini, Bapak belajar lagi, kasih makan siang lagi. 3 kali makan siang bayar. 10 kali Bapak gabung 150.000, di sini Bapak 10 kali, sekali makan 20.000, 200.000 Bapak sudah untung. Betul nggak? Iya. Ya, 10 kali Bapak kemari, tapi 10 kali nggak ngajak-ngajak orang. Kebangetan. Wah, lu kebangetan banget loh. Ya kan? Masa nggak bisa sih nyari orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang kan begitu kan? Iya. Iya kan, kelewatan lah. Ya kan? Akhirnya kan nanti kan jadi malu sendiri kalau dia nggak bawa orang. Ya kan? Nah, jadi ajak orang kemari. Nah, kita kan nggak ngerti semua nih sistem ini. Karena banyak begini loh. Iya. Bisa ceritain sendiri di sini di depan? Nggak Nggak bisa kan? Udah ajak aja kemari. Dengerin aja saya ngoceh-ngoceh di sini. Ya Bapak Ibu puas, saya lemas, kan begitu aja. Betul nggak? Iya. Nah itu dia. Ya. Nah, begitu sistem kita. Ya. Kalau misalnya dia sibuk, udah ajak ke Zoom. Ya, hari Rabu, hari Minggu paksakan ke Zoom. Iya. Ya, ayo, ya. Saya ingin mau ini kan loh sama kamu, kita supaya kita dapat duit sama-sama. Ya. Kita bikin acara kita bagaimana. Ya. Oke. Nah, 40% ini satu, perusahaan itu sudah menghitung namanya HPP, harga pokok produksi, harga barang. Ya. Yang kedua adalah pajak. Yang ketiga adalah operasional. Yang keempat adalah baru untungnya perusahaan. Perusahaan tidak ngambil untung besar, lebih kurang sekitar 7%. Ya. Jadi yang tadinya keuntungan yang di konvensional, ya 60%-nya itu diberikan sama kita. Itu sebagai biaya promosi. Ya. Ingat ya, biaya promosi itu besar loh ketika kita mau menjajakan atau menjual suatu produk. Contohnya Aqua pertama kali muncul, kenapa dia bisa booming? Dia bakar-bakar uang dulu. Iya kan? Dan iklan besar-besaran. Dia, kalau dulu kan masih di TV kan, TV itu kan per detik duitnya gede tuh bayarnya. Iya kan? Apalagi kalau di jam-jam apa namanya? Iya, jam sibuk, time apa namanya itu? Aduh, prime time. Iya kan? Wah, di situ tuh udah pasti yang paling mahal. Gitu. Dulu tuh begitu kan mainnya. Kalau sekarang masih enak, mereka sudah banyak berkurang biaya operasionalnya. Kenapa? Karena ada TikTok, ada yang segala macam, bisa bermain semua di situ dengan biaya gratis kan. Ya, tapi akhirnya apa? Aqua kalah sama Le Minerale. Dulu Aqua pegang peranan, sekarang Le Minerale pegang peranan. Dia promosikan besar-besaran. Ya kan? Itu kan duit semua gede tuh biaya promosinya. Ya, artis mereka sewa, acara mereka siapkan. Ya kan, ada proposal orang loh, ayo dia ikut semuanya. Ya, tetap dia membangun iklan juga. Ya, baik di media media TV ataupun di media iklan-iklan di papan-papan reklamnya apa segala macamnya. Gede loh. Nah, makanya itu ketika kita 60% itu adalah sesuatu hal yang biasa sesuai dengan peraturan pemerintah. Kita ikuti tetap peraturan pemerintah 60% maksimal. Nah, 25% kalau yang selama ini 60%-nya ini maksimal diberikan kepada orang yang aktif. Ingat ya, orang yang aktif di multi level lain. Baik yang namanya multi level murni. Multi level murni itu ada tingkatan berjenjang namanya. Ya kan? Tingkatannya ada berjenjang dia, berjenjang. Ini setiap ini ada tingkatan-tingkatan masing-masing. Ya, ada yang awal misalnya dia manajer lah, apa-apa dia bikin sendiri lah semuanya. Itu kan ada persentase-persentasinya semuanya, betul tidak? Iya. Ya kan? Ketika tercapai, kalau nggak tercapai ya udah dimakan perusahaan terus, betul nggak? Nah kita nggak begitu, makanya kita nggak ada yang namanya sistem
peringkat-peringkat supaya semua bisa menikmati, dibagi rata semuanya sesuai dengan kemampuan masing-masing, seberapa banyak dia mensponsorin orang. Makanya di sini sponsor paling banyak sudah pasti dia ada di 10 besar. Nah, sekarang Bapak Ibu mau nggak masuk di 10 besar? Ya kan? Kalau sudah mau di 10 besar, sudah pasti Bapak Ibu ada di situ namanya, terpampang semuanya. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat di situ. Ya, siapa-siapa 10 besar bonus terbanyak. Ya, salah satunya Ibu Dawa itu ada. Saya kaget dulu, bah, ini diam-diamnya ada juga di 10 besar rupanya. Ya kan? Nah, itu dia. Makanya saya bilang tampilkan semua Pak, saya bilang. Supaya apa? Supaya semua orang termotivasi. Semua orang termotivasi. Gua harus tampil di situ. Saya harus ada di situ. Gitu dia. Saya kalau melihat perusahaan yang ada begitu, saya tertantang betul. Waktu saya di UFO, ya, lihat nama-namanya itu ada berapa nama? 20 nama. Saya harus ada di situ tuh, nama saya. Betul, nggak pernah nama saya ada di situ. Di majalah keluar nama saya semua, foto saya ada di situ. Bahkan saya ada artikel saya berbicara tentang bisnis Santon waktu itu, ya kan? Tertantang gitu. Ya karena itu tantangan. Gitu. Sekarang kita mau ikut tantangan atau enggak? Kan begitu ya kan? Ya karena semua kita punya kemampuan sama-sama kok. Sama kita punya kemampuan bersama-sama bisa membesarkan. Ya. Bapak nggak pintar ngomong, bawa kemari. 10 orang tiap hari Bapak bawa sini. Lebih besar nggak bonus Bapak daripada saya? Iya. Lebih besar. Benar nggak? Nah berarti kan bukan orang yang pintar ngomong yang di sini, kalau sistem kita ini. Siapa yang bisa merekrut paling banyak? Itu paling penting. Ya. Oke, nah 25% ini dikhususkan untuk orang-orang yang pasif, tidak aktif, yang dari punya uang di bawah bantal, di bawah kasur, segala macamnya. Orang-orang tua yang punya pensiunan dia uang, tahu nggak? Paling banyak orang yang ditipu itu orang pensiunan. Dia pengen berkarya, pengen dapat duit, uang yang diputar uang pensiunnya dia, ketipu sama temannya. Banyak gak? Banyak ditipu sama teman-teman. Oh, masukin di sini aja. Ya, nggak ada tipu-tipu di sini. Jelas. Tahu nggak kalian? 2 bulan ini 414 orang sudah dapat reward. Nggak ada multi level lain bisa sanggup membuat reward seperti itu. Dan paling dikit 4 juta. Ya, 4 juta, 5 juta, 8 juta. Ya, ke Bali kemarin. Ya, ini karena Vietnam karena keterbentur sama high season aja Desember sama Januari. Kalau enggak kita Desember ini bisa kita berangkatkan itu ke Vietnam. Karena sudah tercapai masalahnya 500.000. Ya, secara ini sebenarnya kita harus memberangkatkan perusahaan. Tapi agent travelnya kan kesian. Karena sudah ada budgetnya masalahnya 11 juta. Ya. Kalau dia di high season nggak mungkin 11 juta. Ya mau nggak mau kan kita harus nunggu di Februari. Februari udah oke di sini tanggal 3. Jadi sudah ditetapkan tanggal 3 Februari. Ada yang pernah ke Vietnam? Tuh, ikut juga kencang ya. Ya. Vietnam, ya. Bucut ke Vietnam enggak? Kesian ya. Saya setiap ini saya ambil semuanya. Kenapa? Saya harus ambil. Ya, karena kan saya kan pemimpin. Tapi saya nggak gratis loh. Saya bayar. Ya, jangan mentang-mentang saya gratis enggak. Saya bayar tetap sama perusahaan. Saya pakai nama anak saya, ya, Yemima misalnya, itu udah nama saya tuh, ya. Saya ambil tuh, ya, Vietnam, Beijing itu kan tinggal nunggu. Nah sebentar lagi di rebutan ya, saya sama saya. Itu di 750.000 megapoin, itu ke Bandung. Ya, itu 4 hari 3 malam tau nggak ya? Kalau selama ini kalian nggak merasa jadi sultan, yang nggak merasa jadi sultan di situ Anda bisa jadi sultan. Kenapa? Kita nginep di hotel Indigo. Indigo itu hotel paling mahal di Indonesia. Ya, 2,5 juta per malam. Ya, itu adanya di Dago Pakar. Di Dago Pakar, daerahnya daerah dingin di sana. 1 malam 2,5 juta. Kita bisa nikmati Bak Sultan di sana. Ya. Sebentar dong. Ini kan ceritanya kan masih panjang ini. Mau langsung cepet Pak. Ntar ngeheng pas 2 malam di sana. ngeheng.
Satu malam kita di Hotel 101 miliknya perusahaan ini. Oh. Supaya tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu bisa ceritakan, ini loh pemiliknya. Nggak main-main. Ya. Ya, kita serius gitu loh. Ya. Nah, itu di hari ketiganya, ya. Di kali keempatnya kita mau pulang, kita ada BOP. Di hotel tersebut. Ya, kalau ada teman-teman yang mau jalan-jalan belanja, karena itu ada di pusat kota itu, di Dago bawah. Ya, jadi dekat, kita kok mau belanja itu dekat semua di situ. Kalau ada yang mau belanja silahkan. Kalau ada yang mengundang orang untuk BOP-nya itu, ya silahkan tunggu di situ. Datang. Ya, kita buat itu. Kapasitasnya 100 sampai 120 orang sih, nggak banyak. Ya, kita bisa di luar, ya, teman-teman yang baru bergabung silahkan di dalam. Gitu ya. Nah, sudah gitu kita acaranya rafting. Siapa yang suka rafting? Dari atas naik arum jeram. Arum jeram. Yang jantung-jantungnya kurang kuat mendingan nggak usah. Jangan, Ya. serem Pak. Ini khusus untuk jantung-jantung kuat. Ya, nah, kita bisa rafting. So kita ke Tangkuban Perahu. Sudah gitu kita makan di tempat-tempat paling VIP. Karena per kepalanya 250.000 per kepala. Ya, itu tempat-tempat mahal, tempat-tempat bagus. Sudah gitu, kita ngumpul berangkat pulang pergi adanya di Halim, naik bus. Keren kan? Naik bus sengaja doang, nggak perlu lagi banyak waktu kita di jalan. Ya kan, di sana sudah ada bis eksklusif, bis mahal yang sudah menunggu, kapasitas 40 orang. Ya, kita naik. Tadi kan nanya berapa orang? Ya kan? Satu bis 40 orang, berarti 160 orang tuh 4 bis. 4 bis. Ya, 160 orang kita akan berangkat. Siapa cepat dia dapat. Perebutan nanti. Berapa biayanya kan begitu? Beli produknya berapa? Bocorannya 1 juta saja. Ya, 1 juta dapat produk. Sudah gitu kita dapat keberangkatan yang nilai 8 juta. Sudah gitu dapat uang saku. Uang sakunya minimal 1 juta. Minimal 1 juta kita gabung balik modal. Gratis ya main, benar nggak? Nah, keren kan? Tapi siapa yang rebutan duluan? Itu aja sebenarnya. Ya kalau nggak dapat ya udah lo nasib-nasiban gimana? Jadi 3 malam kita bak sultan kita di sana. Ya. Dan itu tahu nggak ya? Saya kan sering nginep di hotel-hotel bintang 4. Ya. Saya melihat satu-satunya bintang 4 yang punyanya Pak Bobby ini, yang 101 di Bandung itu sarapan paginya tuh mewahnya minta ampun. Wah, enak banget. Kita makan sepuasnya di situ, enak banget. Kamarnya juga bagus. Ya, saya kan kemarin kan nginep di Luminor. Ya, Luminor kan bintang 4 juga. Lebih bagus di sana yang di Bandung mereka punya. Ya, keren. Kapan dibukanya Pak? Ya? Kapan dibukanya? Gak usah bersama. Pantau terus. Pantau, yang penting pantau. Ya, karena kalau dikasih tahu, hang lagi nanti. Ya, itu dia Pak. Jadi pusing kita Nggak rebutan. nggak bisa CO Pak. Iya, makanya udah diam-diam aja dah. Tuh muncul. Makanya sering nggak lihat kan. Yang 3 malam kemarin. Saya kemarin itu kaget tuh nggak? 400 itu kan Pak Yudi kan nggak kasih tahu sama saya juga. Jangan kalian pikir saya tahu enggak. Iya kan? 400 kan yang 150.000 dapat 300.000 tuh. Iya kan? 400 saya tahu nggak? Saya tahunya. Ketika dia sudah sisa 30 lagi, untuk saya dapat loh. Ya, wih, ada nih rupanya nih. Kaget karena saya tiba-tiba ngintip gitu ngeliat. Ih, itu kok ada nih ya? Saya lihat, banyak banget ya. Kok Pak Yudi nggak ngapur-ngapur sama gue ya? main ngomongin aja gitu loh. Ya udah saya membantu aja ngambil satu-satu semuanya. Dan berita baiknya kan itu kan sistemnya keadilan. Ya semuanya nikmatin semuanya 400 orang, ya kan? Ya kalau ada 2 akun, 3 akun, ya itu udah nasib baik dia lah, ya kan? Gitu dia. Ya. Nah, 25% ini adalah reward. Oke, 35% ini bonus kita aktif. Jadi kita bisa
semua kalangan bisa nikmati. Orang yang nggak punya duit pun bisa nikmati. Orang yang nggak punya jalinan atau malas tapi punya duit, ya udah dia main di sini. Ya, dapat reward selalu ya kan, tinggal nunggu omset nasional kan dikerjain rame-rame ya kan. Nah 35% ini bonus ini untuk mendorong supaya yang 25% ini cepat tercapai. Ya. Kenapa? Kita mendorong dari mana? Dari sponsor. Sponsor sebanyak-banyaknya. Sponsor hadiah ini, sponsor hadiah ini. Kan ini kan mana nih? Sebelumnya Pak tadi Pak yang ada sekian banyak 15. Nah ini kan dari semua bonus-bonus sponsor ini semua dibanyakan ini. Ya kan? Diberikan kepada kita. Tujuannya apa? Cuma satu tujuannya kita supaya yang 25% ini dapat. Karena saya yakin walaupun kita aktif, kita juga ada ngambil sini, betul nggak? Ya kan? Nah kalau kita aktif, kita ngambil ini juga berarti 60% maksimal kita bisa dapat. Tahu nggak kuenya berapa yang harus dibagikan? Ya, satu periode. Ini kan 1 juta megapoin. Ini setara dengan 1 triliun, ya, 1 triliun 357 miliar. 60% sama kita. Berarti 827 miliar. 25%-nya ini berarti lebih kurang sekitar 317 miliar. Diberikan kepada kita orang yang nggak aktif. 35%-nya sisanya ini sekitar 500 miliaran. Sekarang mau nggak kita ambil itu? Sekarang kan tergantung bagiannya masing-masing, berapa banyak. Tergantung berapa banyak kita mensponsorin orang. Paham ya? Setuju ya di sini ya? Nah, ini adalah pengaman yang pertama. Pengaman yang kedua adalah omset nasional. Semua reward yang diberikan itu berdasarkan omset nasionalnya. Bagaimana cara menghitung omset nasional? Bahkan sampai hari ini pun kita bisa tahu berapa omset nasional perusahaan. Ya. Oke, kita buka yang ini yang kali 1000 Pak. Nah, ini dia. Ya, begini cara menghitungnya. Ya. Setiap 10.000 megapoin, ya itu adalah pengaman yang ketiga. Ya. 10.000 megapoin naik 10%. Oke. Yang keempat adalah kuotanya. Ya, nanti kita akan cerita. Ini keempat pengaman ini. Ya. Nah, ya. 1.000 pertama kali diluncurkan. Harganya perdana. Seumpama harga saham itu ada namanya saham perdana. Ya, kita meluncurkan yang namanya harga pertama kali untuk menghitung omset nasional kita dihitung dari harga 1 megapoin Rp1.000. Setiap 10.000 naik, kita kali 10.000. Berarti dengan kata lain, omset perusahaan di 10.000 megapoin baru 10 juta. Oke? Berikutnya naik 10%. Karena 10.000 berarti jadi 1.100 yang 1.000 tadi. Dikali 10.000, 11 juta omset perusahaan. Naik lagi 10%, 1.210. 10.000 jadi 12.100.000. Oke? Naik 10%, 1.331 kali 10.000, 13.310. Ketika tercipta 100.000 megapoin, ini di total. Oke? Ini naik 10%. Cara hitungnya kapan? Kita tinggal ambil Excel aja, ya. Ini 10, ini di total semua. Berarti dengan kata lain, di 100.000 megapoin, omset perusahaan baru 159.430.000. Paham di sini? Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa kita memberangkatkan 650.130 orang berangkat ke Bali dengan nilai 6,5 juta? Cara menghitungnya begitu. Ini kan kita totalkan jumlahnya berarti 390.000 megapoin. Oke? 390.000 megapoin. Karena dia kenapa ya? Cek 1-2. Cek tuh. Habis kayak ini Pak. Cek 1-2. Ya, ketika 390.000 tadi kan, ini kita jumlahkan semua sampai di angka 390.000. Sudah gitu ini naik 10%, kita tinggal jumlahkan semua, kita tinggal hitung semuanya sampai ke bawah. Ketika 390.000 megapoin, uang perusahaan lebih kurang sekitar 4 miliar. Oke.
Nah, 130 orang berangkat ke Bali dikali 6,5 juta sama dengan 870 juta. Oke, 4 miliar ini kita bukan 4 miliar ini punya kita semuanya, 60% dulu kita potong dulu. Karena kita menghitung bonus kita dari 60%, betul? Ini kan 4 miliar ini kan omset. Ya. Ya. Nah, berarti dengan kata lain, ini ada omsetnya 2,4 miliar. 2,4 miliar. 2,4 miliar dikurangi 870 juta. Berarti ada sisa sekitar lebih kurang 1,6 miliar. 1,6 miliar itu larinya kemana? Ada bonus sponsor, ada bonus generasi, ada bonus per 100.000 megapoin, ada kupon undian, ada acara-acara yang kita buat. Ya kayak di Luminor itu semua acara itu termasuk biaya itu semuanya ada di situ semuanya. Habis dimakan habis. Selesai. Dengan kata lain, uang perusahaan itu uang kita mengendap di perusahaan cuma sebentar, nggak banyak. Kalau di multi level lain itu bisa bertahun-tahun. Kenapa? Karena kita nggak capek-capek itu yang namanya kiri kanan tadi. Gitu dia. Ya, paham ya konsep kita ini dulu ya. Nah, sudah gitu di 390.000 kan ada lagi 400.000 megapoin, itu nggak dapat HP, ya kan? Nah di situ ada lagi uangnya berapa? Tinggal kita bagi aja HP-nya berapa, ya kan? Ada lagi sisanya, ya kita tinggal bagikan lagi bonus generasi, bonus sponsor. Jadi dengan kata lain, kita ini tidak, makanya banyak orang nanya, ini ada OJK-nya nggak? Apa hubungannya dengan OJK? Nggak ada. Kita ini sedang tidak mengumpulkan dana masyarakat, tidak. Karena setiap ini kita bagi-bagi, walaupun kita 1.357 miliar ini kan hanya hitungan ketika tercapai 1 juta megapoin. Tapi kan kita bagi-bagi semua sudah di awal-awal semua, betul nggak? Ya kan? Habis. Artinya kalau diakumulasi omset perusahaan segitu. Nah gitu. Perusahaan cuma ngambil berapa? Cuma 7%. Dari keuntungan ini cuma 7% yang ngambil. Ya, dari 1 triliun sekian. Gede kan? Ya kan dia 7%. Ya kan? Kita 827 miliar, kita bagi-bagi semua banyak orang. Yang paling gede siapa yang paling banyak? Ya perusahaan juga dapatnya, betul nggak? Iya kan? Nah, jadi yang penting kan perusahaan untung kita untung, betul nggak? Iya kan? Itu paling penting. Nah, kalau perusahaan nggak untung, kita untung itu nggak benar juga, iya kan? Tapi kalau perusahaan untung besar kita nggak untung, kebanggaan juga, iya kan? Ini kan kalau udah sistem binary, sistem ini. Sistem kapitalis yang namanya sistem multi level murni yang dari Amerika sana semua. Itu yang paling besar adalah perusahaan yang dapat untung. Kita ini udah kayak kuda tunggangan mereka, percaya sama saya? Ya, kuda tunggangan. Karena uangnya tuh banyak di mereka semuanya. Kita nggak dapat apa-apa. Sudah gitu kita mohon-mohon. Ya kan mohon-mohon tolong apa, tolong inilah, tolong ini apa. Ya kan akhirnya jadi kayak orang apa kita gitu. Ya kita kan di sini sudah jelas. Siapa yang paling aktif ya udah sama dia duitnya, gitu. Paham ya? Kalau dia nggak mau aktifnya nggak apa-apa, nggak terlibat ya 25%-nya, ya kan? Tadi ada ibu Noni tadi kan bersaksi di sini, 80 juta dia dapat, ya kan? Dari reward dia dapat. Bonus yang dari itunya yang ini cuma dapat 20 juta, berarti dengan kata lain 100 juta dia dapat 2 bulan. Keren nggak? Keren. Ya itu Budawa itu ya. Dia rupanya udah dapat 2 dia. Iya ngeri juga dia dapat. Iya 10 besar dia. Belum lagi rewardnya lagi ya kan, ada reward ya kan. Nah, ya. Intinya adalah kita harus percaya dengan sistem ini. Ya kan sistem ini sudah teruji nih ya, sudah ada 414 orang loh yang dapat bonus dalam tempo 2 bulan ini. Ya, itu pencapaian luar biasa menurut saya. Ya, oke. Jadi paham ya, dulu di sini ya, hitungannya udah paham ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak di sini? Intinya sebenarnya di sini nih. Ya, intinya sebenarnya di sini. Yang 25%. Ya, supaya teman-teman paham. Ya. Itu ada periode pertama. Ya. Adakah periode kedua? Ada lah. Sampai periode kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh semua seterusnya. Karena sistem kita ini sistem seperti arisan.
siklus dia, ya siklus. Ya dia siklus. Tapi siklusnya ini adalah seperti bola salju. Ya, contohnya begini. Ya, ini siklusnya begini nih, kecil, kecil, besar, 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 besar. Ya. Kenapa? Ini ada kue besar di sini. Kenapa nilai pembaginya semakin kecil? Ini yang perlu kita pahami. Karena kan nilai pembaginya kan semakin kecil. Kalau di awal tadi kan 140.000, 1000 poin berarti 150 poin. Sekarang 150.000, sekarang harganya 191 berarti 0,8 poin dapatnya. Tapi coba kita hitung, ya kita hitung ya. Sama-sama. Tadi pagi sudah saya hitung sama teman-teman. Ada kalkulator di sini ya. Ya, coba kalkulator sama buka akun ya. Ya, sama buka akun kita ya. Kita buka ya. Sekarang berapa omset perusahaan? Omset perusahaan berapa? 552 592 621 621 mega poin ya. Oke. Kita sudah berapa lama bergabung? Dari mulai 18 Oktober 2 bulan berapa? 4 hari ya. 6 bulan 4 hari. Iya. Berarti dengan kata lain, taruhlah kita bilang 35 hari. 65 hari. 25 hari. Oke, 65 hari. Sekarang kita bagi ini 65 hari. Supaya kita bisa hitung berapa satu hari mega poinnya. Coba berapa? 8501 mega poin per hari loh. Ya, kok bisa? Kan begitu sekarang jadi pertanyaan. Betul kan, nilai pembaginya semakin kecil. Ya, nilai pembaginya semakin kecil. Ya, ini kan harga per 1 mega poin sekarang ini kan cuma 0,8. Tapi kalau kita bikin hitung rata-rata per harinya. Oke, terima kasih. Hari ini misi 150.000 udah keluar datanya. Oh iya, ada. Kita kerjain dulu sampai yang Ya. Tuh kan nggak, coba tuh si bos nggak fair tuh.